Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa taryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Maulana Muhammadinil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi afdalih amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar, para pirsawan yang berbahagia, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa beraktivitas. Mudah-mudahan memiliki berkah dan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, pada edisi ke-7 kemarin bahwa apa yang disampaikan Syekh Saleh Darat itu adalah berkaitan dengan kenikmatan Allah yang demikian banyak. Namun sebelumnya marilah kita membaca surat Al-Fatihah untuk beliau musannif kitab yang akan kita baca nanti, yaitu Syekh Saleh Darat dan juga Syekh Yainuddin Al-Marbari. Mudah-mudahan beliau berdua ridho terhadap ilmu yang akan kita baca dan kemudian Allah juga meridhoi kita serta mendapatkan berkah ilmu dari pembacaan kitab ini nanti. Allahumma walahum walana al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada edisi ke-7 kemarin diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat pada kita yang tiada terhingga karena saking banyaknya. Karena nikmat yang demikian banyaklah memberi tanggung jawab atau memberikan kewajiban atau tugas bagi kita untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Karena dalam firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, seandainya kamu sekalian menghitung-hitung nikmat Allah yang kalian terima, pasti tidak akan bisa menghitungnya. Oleh karena itu, ucapan hamdalah, alhamdulillah, atau ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah untuk mengimbangi dan membalas kebaikan Allah. Maka itu adalah tidak mungkin menurut bahasa Syekh Saleh Darat. Karena apa? Menghitung nikmat Allah saja manusia tidak mungkin bisa, apalagi mau mengimbangi atau membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka itu adalah mustahil, itu adalah tidak mungkin. Hadirin saudara-saudara sekalian kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka pada edisi ke-8 ini saya bacakan dari tulisan Syekh Saleh Darat. Moko utawi wernane puji iku telung perkara. Lamun muji hamid ing Allah,
Subhanahu wa ta'ala kelawan setengah sifat mahmudah moko iku den namani sana, iku khusus kelawan lesan. Lan lamun muji hamid ing Allah krana arah peparingan lan arah nikmate, moko iku den namani puji syukur arane. Iku khusus kelawan gautane. Lan lamun muji hamid ing Allah krana arah netepaken sekabehane sifat kamalat al-mahmud lan nafeaken sekabehane sifat naqais, moko iku den namane madh atau madhun arane. Maka iki telu-telu iku ora kuwasa manungsa kabeh lamun nglakonana. Balik mukhal. Anane manungsa bisa muji ing Allah kelawan puji sana krana dawuh Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikane Mi'raj, la uhsi sana'an alaika anta kam asnaita ala nafsik. Lan malih mulane mukhal krana manungsa kabeh iku ora weruh ing setengah sifat mahmudah kaduwe Allah Subhanahu wa taala ing dalam azali, krana ora bisa nemu akale manungsa kabeh ing sifate Allah taala kelawan nyatane lan kahanane angin Allah dhewe ingkang pirsa. Qala ta'ala wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Lan malih mulane ora kuwasa manungsa kelan muji syukur krana arah nikmate Allah maring kawulane iku krana ora ana pungkasane. Wa in ta'uddu nikmatullahi la tuhsuha. Was amatur Sayyidina Daud alaihissalam maring Allah Subhanahu wa taala, ya ilahi kados pundi anggen kawula syukur ing Tuhan keranten waget kula syukur ing Tuhan punika sang nikmat Tuhan lan taufik Tuhan. Maka angandika Allah Subhanahu wa taala, saiki syukur sira ing ingsun maka ana. Ora bisane syukur iku syukur arane krana taufik. Gelem syukur iku nikmat Allah ingkang majibaken syukur. Maka dadi ora ana pungkasane. Kaya apa oleh bisa nututi syukur hadis utawa makhluk kelawan ingkang kodim. Maka sause maca bismillah alhamdulillah lan muji kelawan sifat kamalate Allah taala, maka nuli tumandang Syekh Nadim kelawan maca selawat ing atase Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sayyidil Awwalin wal Akhirin. Maksudnya begini. Adapun jenis pujian menurut Syekh Saleh Darat ini, jenis pujian terbagi 3, yaitu 1, apabila seseorang memuji Allah atas dasar sifat mahmudah atau terpuji, maka dinamakan sana, yaitu sanjungan hamba yang diulang-ulang. Pujian sana ini penekanannya dengan ucapan lisan. Jadi kalau kita misalnya baca subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah akbar, la ilaha illallah, terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, baik itu adalah sana. Kedua, apabila seorang muji Allah atas dasar karena pemberian atau karena kenikmatan yang diterima, maka disebut syukur. Disebut syukur atau perilaku sebagai ungkapan terima kasih. Nah, dalam wujud syukur ini penekanannya pada anggota badan. Jadi kalau kita terima kasih, ya dijalani, ya dilakoni, badan kita ikut menunjukkan sesuatu sebagai wujud terima kasih. Yang ketiga, apabila seseorang muji Allah atas dasar memantapkan semua sifat kamalat al-mahmud, sifat-sifat kesempurnaan yang terpuji, dan menafikan naqais al-mahmud, sifat-sifat kekurangan yang terpuji,
maka itu disebut madh, yaitu kemantapan hati atas kemurahan Tuhan. Maka pujian madh ini penekanannya lebih pada aspek rasa atau aspek hati. Saudara-saudara sekalian, terhadap ketiga jenis pujian ini, baik itu sana, kemudian syukur, atau madh, sesungguhnya manusia tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan semua. Bahkan itu mustahil atau tidak mungkin. Itu menurut Mbah Syekh Saleh Darat. Selanjutnya dijelaskan, adanya pujian hamba kepada Allah dalam bentuk sana itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW ketika Mi'raj, la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Aku Rasul, maksudnya Nabi, aku tidak bisa menyebut semua pujian untukmu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Ini hadis ini menunjukkan keterbatasan pengetahuan manusia terhadap sifat-sifat kemuliaan Allah, sehingga mustahil manusia dapat melaksanakannya. Karena manusia tidak akan mengetahui secara pasti sifat mahmudah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala di alam azali. Sebab manusia tidak akan sampai akalnya untuk dapat mengetahui semua sifat-sifat Allah itu secara nyata dan sesuai keadaan yang sesungguhnya, kecuali Allah sendiri yang mengetahui, kemudian menceritakan kepada kita, menghabarkan kepada kita. Tentu melalui para rasulnya, wahyu atau ilham, dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam ayat Kursi, wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka termasuk manusia tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Jadi tidak mungkin manusia bisa mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan sifat-sifat mahmudahnya, kecuali melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagaimana kita harus menyembah kepada Allah, maka cara menyembah pun disampaikan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Maka kemudian kita bisa meniru, kita bisa menjalankan ibadah dengan meniru apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, manusia juga tidak memiliki kemampuan untuk muji syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya, karena kenikmatan tersebut tiada akhir, tiada habisnya. Bahasa gaulnya unlimited. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Quran surat An-Nahl ayat 18. Dan apabila kamu sekali menghitung nikmat Allah, pastilah kamu tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Selanjutnya, Syekh Saleh Darat menyampaikan cerita bahwa Nabi Dawud pernah menghadap Allah. Ya ilahi. Jadi Nabi Daud itu menghadap Allah, mengucap pada Allah dengan menyampaikan, ya ilahi, duh Tuhan, bagaimana mungkin aku mampu bersyukur kepadamu, sementara kau yang memberiku nikmat. Kemudian kau yang berizki kepadaku atas nikmat itu. Kemudian kau yang menambahi kepadaku nikmat demi nikmat. Karena segala nikmat berasal darimu, wahai Tuhan. Dan syukur berasal darimu juga. Maka bagaimana mungkin aku mampu bersyukur kepadamu, wahai Tuhan. Maka kemudian Allah berfirman, sekarang kau telah mengenalku, wahai Daud. Benar-benar engkau mengenalku. Ini juga sebagaimana dalam hadis
an Abi Jald an Maslamah anna Dawuda qala ilahi kaifali an ashkuruk wa ana la asyu ila syukrika illa binikmatik fa ahallahu ilaihi ya Dawud alasta ta'lamu anna alladhi bika minan na'ami minni qala bala ay rabbi qala fa inni arda bidzalika minka syukra. Jadi diceritakan dari Abu Jald dari Maslamah, sungguhnya Nabi Dawud berkata, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku bisa bersyukur kepadamu sementara aku tidak akan sampai bersyukur kepadamu kecuali dengan nikmat-Mu juga. Kemudian Allah memberi wahyu pada Dawud, wahai Dawud, bukankah kau tahu bahwa yang ada pada dirimu merupakan bagian dari nikmat-nikmatku. Kemudian Nabi Dawud menjawab, benar wahai Tuhanku. Kemudian Allah berfirman, sungguhnya aku telah meridhoi syukurmu itu ya Dawud. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah. Melihat keterangan di atas bahwa pujian itu memang dibagi menjadi 3, yaitu sana melalui ucapan, syukur melalui tindakan, al-mahad itu keyakinan. Ketiganya merupakan pujian kepada Allah ditinjau dari aspek pribadi makhluk yang memuji. Jadi kita memuji, makhluk hamba memuji, ada yang bentuknya sana, ada bentuknya syukur, ada bentuknya madhuh. Namun apabila pujian ditinjau dari segi asal dan pemilik pujian, ini Syekh Sholeh Darat juga menulis di dalam kitabnya yang lain, yaitu Tarjamah Sabilul Abid ala Jawharatit Tauhid lil Alama Syekh Ibrahim Al-Liqai. Ini beliau juga membagi pujian itu menjadi 4. Jadi kenapa alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah itu diartikan, diterjemahkan segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah. Nah, kandungan segala itu oleh Syekh Ibrahim Al-Liqai yang diambil dari kitab Jawharatul Tauhid yang kemudian diterjemahkan oleh Syekh Sholeh Darat juga. Itu yang pertama, pujian itu yang pertama hamdu qadim liqadim. Hamdu qadimin liqadimin. Jadi pujian dat yang maha qadim kepada yang qadim. Jadi pujian Allah untuk Allah sendiri. Jadi misalnya Allah berfirman, Ni'mal maula wa ni'man nasir, atau fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia adalah sebaik-baik pelindung. Nah, dia adalah sebaik-baik pelindung. Allah sendiri yang firman, dia adalah sebaik pelindung dan sebaik-baik penolong. Itu Quran surat Al-Anfal ayat 40 dan Quran surat Al-Hajj ayat 78. Yang menjadi hamid atau yang memuji itu Allah. Yang dipuji atau mahmud juga Allah. Maka yang memuji Allah, yang dipuji Allah, maka jelas ini semua adalah pujian ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah yang pertama. Pujian Allah untuk Allah sendiri adalah milik Allah. Yang kedua, hamdu qadimin lihatisin. Pujian dat yang qadim kepada yang baru atau makhluk. Misalnya Allah berfirman, Nikmal abdu innahu awwab. Allah berfirman, Nikmal abdu innahu awwab. Jadi yang berfirman, yang memuji itu dat yang qadim. Dia, Sulaiman, adalah sebaik-baik hamba.
sungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran surat Shad ayat 30 dan Quran surat Shad juga ayat 44. Jadi pujian kedua, alhamdulillah kedua ini pujian dat yang kodim, pujian Allah kepada makhluknya, kepada hambanya. Contohnya adalah memuji Allah kepada Nabi Sulaiman. Yang memuji atau hamidnya adalah Allah. Yang dipuji atau mahmud adalah makhluk atau hamba atau manusia. Maka pujian ini juga milik Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang paling berhak menilai hambanya itu adalah Allah sendiri yang menciptakan hamba. Karena yang berhak menilai kebaikan hamba adalah Allah, maka tentu ini juga pujian Tuhan, pujian yang kodim kepada hamba ini juga milik Allah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, satu, pujian Allah untuk Allah, dua, pujian Allah untuk hambanya. Itu lillah, milik Allah. Yang ketiga, hamdu hadisin li hadisin. Pujian makhluk kepada makhluk. Pujian makhluk kepada makhluk. Pujian hamba kepada hamba. Pujian manusia kepada manusia. Misalnya Ali memuji Umar bahwa Umar itu pemberani. Misalnya. Yang memuji Hamid, Ali adalah makhluk. Yang dipuji Umar adalah makhluk. Jadi baik yang memuji maupun yang dipuji sama-sama makhluk. Baik Hamid maupun Mahmud sama-sama makhluk. Maka pujian ini adalah milik Allah secara hakiki. Jadi secara lahiriah memang Ali memuji Umar. Tetapi secara hakiki itu adalah milik Allah. Mengapa? Karena Ali bisa memuji, itu menggunakan daya pemberian Allah. Ali bisa memuji Umar, itu karena Ali menggunakan daya pemberian Allah. Daya berpikir, daya merasa, daya mengucapkan yang baik, bahkan hidayah yang dipakai sehingga memuji kelebihan orang lain, itu adalah atas pemberian Allah atau nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar yang memiliki keberanian, Umar memiliki keberanian sehingga dipuji Ali. Keberanian Umar itu juga dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Quran surat As-Saffat ayat 96. Jadi manusia bisa memuji kepada manusia. Itu hakikatnya adalah lillah, milik Allah. Meskipun secara lahiriah itu manusia yang mengerjakan, tapi hakikatnya adalah milik Allah. Jadi inilah alhamdulillah yang ketiga. Hamdu hadisin li hadisin. Pujian hamba kepada hamba. Pujian makhluk kepada makhluk. Yang keempat adalah hamdu hadisin li qadimin. Pujian makhluk untuk Allah. Pujian makhluk untuk Allah. Misalnya manusia mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan subhanallah, mengucapkan takbir Allahu Akbar. Yang memuji atau sebagai hamid adalah makhluk, adalah hadis. Sebagai mahmud yang dipuji adalah Allah. Jadi makhluk atau hamba memuji Allah. Itu adalah hamdu hadis liqadimin. Nah, pujian ini juga hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena
makhluk atau hamba bisa memuji itu tidak lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang berbahagia. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillah segala puji bagi Allah itu memiliki 4 jenis pujian dan semua itu adalah lillah, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlunya kita sadar, perlunya kita koreksi diri. Jangan sampai kita memiliki kemampuan kemudian melupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kelebihan, mungkin kecerdasan, pinter, dari sarjana, jadi dokter, jadi profesor, jadi doktor, tapi kemudian melupakan pemberian Allah, itu mengkhianati alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Atau kita memiliki kelebihan harta yang kita upayakan dan tenaga atau pikiran yang kita pakai untuk mencari harta, itu juga pemberian Allah. Jangan sampai kemudian setelah mendapatkan harta banyak kemudian melupakan Allah. Jabatan itu amanah. Mendapatkan jabatan itu tidak lepas dari takdir Allah, meskipun melalui manusia, melalui rekanan, melalui mitra kerja dan sebagainya. Tapi sesungguhnya itu adalah di balik itu ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ketika kita mendapatkan sesuatu kemudian melupakan Tuhan, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seharusnya bersyukur dan tetap rendah hati dalam menikmati, dalam melaksanakan amanah yang diberikan Allah atau diberikan orang banyak kepada kita. Saudara-saudara sekalian, itulah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi sekali lagi, segala puji bagi Allah itu meliputi pujian Allah untuk Allah, itu milik Allah. Pujian Allah untuk hamba itu milik Allah. Pujian hamba untuk hamba itu milik Allah. Dan pujian hamba kepada Allah itu juga milik Allah. Itulah alhamdulillah. Selanjutnya, maka ada atau bisanya syukur manusia tidak lain karena taufik Allah, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah, wa bikum min ni'matin fa min Allah, tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan apa saja nikmat yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepada Allah lah kamu meminta pertolongan. Quran Surat An-Nahl ayat 53. Jadi manusia bisa atau mau bersyukur itu adalah nikmat Allah, dan Allah pula yang mewajibkan manusia bersyukur. Dan itu tiada akhirnya. Manusia sebagai makhluk atau baru atau hadis, apakah bisa mengejar atau mengimbangi dengan syukur pada Allah yang sifat qadim? Tentu ini adalah muhal atau mustahil. Nah, maka firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 16, Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah Muhammad, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Ini jadi apa yang kita lalui dalam hidup ini sesungguhnya ada iradah, ada garis yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian maka setelah membaca basmalah dan hamdalah dan kemudian memuji sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan Allah, maka kemudian Syekh Nadim, penulis Nadom, segera bergegas untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidil Awwalin wal Akhirin.
Faqala nadim summa salatu ala rasulil mustafa wal alima suhbi wattiba'in wila. Kemudian di Nadim sholawat dan salam semoga terlimpah pada Rasul terpilih, pada keluarganya beserta para sahabatnya serta semua para pengikut setianya. Moko keri-keri sawuse maca bismillah lan sawuse muji ing Allah kelawan alhamdulillah, moko nuli aweh weruh utawi rahmate Allah iku tetep ing atase utusane Allah ingkang wis pinilih saking sakabehane makhluk lan yaiku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan malih tetep rahmate Allah sallallahu alaihi wasallam ing atase para sentanane Gusti Allah sartane para mitra garwane Gusti Rasul kelawan rahmat ingkang tumpo-tumpo ora ana putus-putus lan ingkang nuli-nuli. Yakni artine mulane Syekh Nadim ngendika summas sholatu krana miturut ing perintah Allah taala ing dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Hai para mukmin kabeh padha maca sholawat sira kabeh ing atase Nabi Muhammad, tegese padha nuwuna rahmat lan salam ing atase Nabi ira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya secara dalam bahasa Indonesia, maka pada akhirnya setelah membaca bismillah dan sudah memuji Allah dengan alhamdulillah, maka kemudian Nadim atau musannif pengarang kitab ini memberitahukan pada kita bahwa rahmat Allah itu tetap bagi Rasul Allah yang sudah terpilih dari semua makhluk, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat Allah juga tetap bagi para keluarganya, keluarga Nabi maksudnya, para sahabatnya dengan rahmat yang bertumpuk-tumpuk, tidak ada putusnya, dan berkesinambungan terus-menerus. Yakni, maka kemudian Syekh Nadim mengucap summas sholatu karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Dari ayat lengkapnya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab 56. Pada ayat ini jelas bahwa Allah bersolawat kepada Nabi. Salawat Allah pada Nabi adalah dengan rahmatnya. Maka disebut salawat Allah atas Nabi adalah rahmat. Kemudian malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Kalau malaikat bersolawat kepada Nabi, namanya adalah istighfar, memintakan ampun. Jadi malaikat senantiasa memintakan ampun. Dan kemudian, hai orang-orang yang beriman, manusia yang beriman, bersolawat kepada Nabi. Itu artinya doa. Jadi maksudnya, hai orang-orang yang beriman, mintakanlah rahmat dan salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada edisi ke-8 ini memiliki berkah dan manfaat bagi kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah akan kita lanjutkan kajian sholawat pada pertemuan ke-9 nanti. Oleh karena itu marilah kita tutup dengan bacaan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.